Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, apa kabar? Bagaimana kabar kalian kelas 5? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa belajar bersama melalui video ini. Hari ini kita akan belajar tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Tema 1, di kandang kelinci. Alat gerak hewan avertebrata. Sistem gerak pada hewan dan manusia hampir sama. Hewan dan manusia dapat bergerak karena memiliki alat gerak berupa rangka dan otot. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan avertebrata. Avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki rangka tulang belakang atau tulang punggung. Contoh, udang, serangga, cacing, dan cumi-cumi. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang keras belakang atau tulang punggung. Contoh, kelinci, kambing, dan kucing. Cumi-cumi dan gurita bergerak dengan tentakel yang ada di bagian kepalanya. Kalian bisa melihat gambar tentakel itu di gambar samping. Udang bergerak menggunakan kaki yang ada di ruas-ruas tubuhnya. Cacing bergerak karena adanya kerja atau kontraksi otot-otot tubuhnya. Serangga, contohnya semut dan laba-laba, bergerak dengan kaki atau tungkai. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, anak-anak, dari bacaan tadi ini bisa kalian cari ide pokoknya. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Otomatis ide pokok itu kalimatnya lebih pendek dari kalimat utama, atau bahkan mungkin sama dengan kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contoh,
paragraf 1, ide pokoknya tadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat pengembang atau kalimat penjelasnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Untuk lebih memahami menentukan ide pokok, kalian coba kerjakan untuk latihan paragraf yang kedua. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas dari masing-masing paragraf. Kalian cukup latihan coba kerjakan yang paragraf 2 saja. Selanjutnya, ide pokok paragraf adalah ide yang mendasari disusunnya sebuah paragraf. Ide pokok kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat tambahan yang lebih rinci yang disebut dengan ide pendukung atau penjelas. Di dalam sebuah paragraf hanya terdapat satu ide pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama atau ide pokok. Jadi gagasan utama itu ya sama dengan ide pokok. Selanjutnya, ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf dapat ditemukan dengan memperhatikan letak kalimat utamanya. Letak kalimat dalam paragraf menentukan jenis pola paragraf yang digunakan. Berikut ini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Berikut ini adalah jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utama terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Yang keempat, paragraf deskriptif dan naratif. Pikiran utama menyebar pada paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Anak-anak, potensi kekayaan alam Indonesia sangat luar biasa, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam hayati itu sumber daya alam yang hidup, misalkan hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau non-hayati yang tidak hidup, misalkan barang-barang tambang. Beragamnya kekayaan alam yang dimiliki Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, berdasarkan letak astronomisnya. Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup. Yang kedua, secara geologis, Indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik, sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya mineral. Dan yang ketiga, daerah perairan Indonesia kaya akan sumber makanan dan berbagai jenis sumber mineral. Hal ini mendukung keseimbangan kehidupan makhluk hidup di laut. Beberapa jenis keanekaragaman sumber daya alam hayati Indonesia meliputi tumbuhan berbunga, berbagai jenis burung, mamalia, dan reptilia. Sementara itu, kekayaan perairan Indonesia terdiri dari aneka jenis ikan dan terumbu karang. Selain kekayaan alam hayati, Indonesia juga dikenal sebagai penghasil berbagai jenis bahan tambang. Nah, ini yang dimaksud tadi non-hayati. Seperti batu bara, timah, nikel, tembaga, gas alam, bauksit, emas, dan perak. Ciri paragraf yang baik. Bagaimana ciri atau kriteria paragraf yang baik? Paragraf yang baik harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok atau gagasan utama. Yang kedua,
Ide pokok dilanjutkan dengan ide pendukung atau penjelas. Yang ketiga, kalimat satu dengan yang lain harus berhubungan atau nama lainnya koherensi, saling keterkaitan. Yang keempat, tidak terdapat kalimat sumbang yang tidak berkaitan dengan ide pokok. Anak-anak, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam gambar-gambar tersebut? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah yang pertama, media alas gambar. Yang kedua, media pewarna. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media pewarna bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan cat air. Ini silakan dibaca bacaannya dalam hati untuk lebih memahami media gambar ini. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Nah, itu ada dua gambar. Coba kalian di rumah tuliskan ilustrasi atau cerita gambar itu. Ya, di rumah bisa berdiskusi dengan ayah, ibu, kakak atau saudara yang berada di rumah untuk membantu kalian dalam kegiatan belajar dari rumah.
Tahukah kamu apa itu komik? Komik berasal dari kata komik yang artinya lucu atau jenaka. Komik terdiri atas kumpulan gambar-gambar yang disusun sedemikian rupa secara berurutan. Gambar-gambar tersebut dilengkapi dengan teks berupa dialog, sehingga menghasilkan sebuah cerita. Kalian bisa amati gambar komik di sebelah kanan ini, di layar ini ya. Selanjutnya, amati gambar berikut. Ceritakan apa yang kamu dapatkan dari gambar tersebut. Ini gambar kelinci ya. Coba kalian baca dalam hati teksnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari ragam gambar cerita atau ilustrasi. Dalam membuat gambar cerita, kamu juga harus mengetahui corak gambar cerita atau ilustrasi. Corak gambar cerita atau ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, realis. Realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Ini contoh lukisan realis. Kemudian yang kedua, karikatur. Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini kalian bisa amati gambar karikatur ini. Ketiga, kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor atau hal yang lucu. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang maupun manusia. Selanjutnya, dekoratif. Dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya, namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Indah ya gambar dekoratif ini. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pokok. Nilai-nilai tersebut dijadikan landasan pokok bagi setiap penyelenggaraan tata negara dan kehidupan rakyat Indonesia. Kelima sila Pancasila terdiri dari, ini kalian sudah hafal ya. Di setiap upacara sudah dilafalkan bersama-sama biasanya kelima Pancasila ini. Nah, Pancasila ini itu mengandung nilai-nilai. Nilai Pancasila yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Nilai ketuhanan memiliki arti bahwa adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan, serta tidak membeda-bedakan antar umat beragama. Negara menjamin setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Negara kita itu negara yang beragama. Sila pertamanya saja berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa ada negara yang tidak beragama? Ada. Namanya negara komunis. Contohnya negara Cina, Rusia, itu tidak mengakui adanya Tuhan. Namanya negara komunis. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti bahwa
setiap manusia wajib diperlakukan sesuai dengan harkat, derajat, dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Setiap manusia harus saling menghargai hak dan kewajiban manusia lainnya. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain, karena masing-masing manusia itu memiliki harkat dan derajat yang sama. Tidak boleh menghina. Nilai persatuan. Nilai yang ketiga, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai persatuan Indonesia mengandung nilai saling mengakui dan menghargai keanekaragaman di Indonesia. Sila ketiga Pancasila juga mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia harus siap serta rela berkorban dalam membela kehormatan bangsa dan negara. Nih, nilai persatuan berkaitan dengan kerjasama. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki makna bahwa di Indonesia menjunjung tinggi demokrasi yang mengedepankan suara rakyat. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila keempat ini mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki arti bahwa negara Indonesia bertujuan menciptakan negara Indonesia yang adil dan makmur, serta adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan kewajiban rakyat Indonesia. Mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, ini jenis-jenis paragraf. Silakan kalian baca. Dalam arti tadi juga sudah dibahas ya. Silakan dibaca. Nih, paragraf naratif, paragraf deskriptif. Fauna di Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat. Ini asiatis. Ada orangutan, gajah, harimau, bekantan. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Fauna Indonesia bagian timur atau Australis. Ada kanguru, koala, cendrawasih, kasuari. Fauna Indonesia bagian timur tersebar di wilayah Papua, Nusa Tenggara, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Contohnya babi rusa, anoa, burung maleo. Wilayah fauna Indonesia Tengah mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Flora Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3. Flora itu tumbuhan ya. Yang pertama, paparan sahul. Daerah paparan sahul meliputi daerah Papua dan sekitarnya. Flora pada daerah ini terdiri atas pohon nipah, pohon sagu, mangrove atau pohon bakau, hutan hujan tropis, dan pohon matoa. Yang kedua, paparan Sunda. Flora di daerah paparan Sunda meliputi wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan yang terdiri atas rawa gambut. Rawa dan gambut. Pohon bakau, hutan rawa air tawar, rotan, hutan hujan tropis, dan tumbuhan endemik seperti
Rafflesia arnoldi, seperti pada gambar di samping ini. Yang ketiga, wilayah peralihan. Flora di daerah peralihan atau Sulawesi merupakan campuran antara flora Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Itu peta kondisi geografis negara Indonesia. Nah, Indonesia mempunyai 50 besar, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sangat luas, sangat besar wilayah Indonesia, anak-anak. Kita harus bersyukur hidup di negara Indonesia yang sangat kaya alamnya. Bagaimana kita mengelola kekayaan alam ini agar bisa untuk dijadikan kemakmuran untuk negeri sendiri, tidak kekayaannya tidak dibawa ke negara orang, ke negara luar. Sementara ini kekayaan kita belum bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kemakmuran negeri sendiri. Nah, itu tugas kalian sebagai generasi penerus untuk mewujudkan cita-cita bangsa, memakmurkan negeri. Jika dilihat dari lingkungan geografisnya, persebaran tumbuhan di Indonesia terbagi menjadi hutan bakau, hutan lumut, hutan rawa, hutan musim, hutan hujan tropis, sabana, stepa. Nah, ini perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Disiplin dalam menjalankan ibadah, tidak menyontek ketika ulangan, hidup rukun dan damai, tidak memaksakan agama kepada orang lain, tidak membedakan agama, kemudian berdoa sebelum melakukan kegiatan juga merupakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila yang pertama. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya menolong teman yang sedang kesusahan, tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, memberikan tempat duduk kepada orang tua, ibu hamil, atau orang yang lebih membutuhkan saat berada di kendaraan umum, mengakui persamaan derajat antara sesama manusia. Kalau teman kalian ada yang kulitnya hitam, jangan diejek. Menghormati dan menghargai orang lain. Tidak bersikap diskriminatif terhadap orang lain. Diskriminatif itu ya misalkan ada teman yang kulitnya hitam dikucilkan, tidak mau bergaul, itu bersikap diskriminatif. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, contohnya mengikuti upacara bendera dengan tertib, bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, memakai produk-produk dalam negeri, menghormati setiap teman yang berbeda suku dan budayanya, memiliki sikap yang rela berkorban demi tanah air. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah, memberikan suara dalam pemilihan ketua kelas ataupun ketua OSIS. OSIS itu biasanya kalau di SMP, SMA ada. OSIS kepanjangannya organisasi siswa intrasekolah. Tidak memaksakan kehendak individu terhadap individu lainnya. Sila keempat ini identik dengan musyawarah. Ya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, berlaku adil kepada siapapun, menghargai karya orang lain, tidak memeras orang lain, selalu membantu orang lain. Menghargai karya orang lain, contohnya ini Bapak membuat video di YouTube. Kalian kalau mau menghargai ya silakan di subscribe, di like. Itu contoh menghargai, contoh kecil saja ya. Lanjut, kita
Nah, sekarang untuk lebih memahami penerapan sila-sila tersebut, berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini perilaku atau sikapnya sesuai dengan sila ke 1, 2, 3, 4 atau 5. Yang pertama gotong royong, yang kedua rajin beribadah, yang ketiga melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, yang keempat tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, yang kelima memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Nah, kalian pasti sudah bisa karena tadi sudah dijelaskan materinya. Alat gerak hewan vertebrata atau yang mempunyai tulang belakang atau tulang punggung. Contoh ikan gurame, ikan hiu, ikan paus, dan ikan nila. Kalian bisa amati gambar tersebut. Ada tengkorak, rongga mata, tulang belakang, sirip punggung, sirip belakang, sirip ekor, sirip perut, tulang rusuk, sirip dada, rongga insang. Amfibi atau katak. Contoh hewannya katak, kodok, dan salamander. Kalian bisa amati gambar di samping ini. Selanjutnya reptilia. Contoh hewannya ular, kadal, urat-urat, cicak, dan buaya. Ciri-ciri reptilia itu kalau berjalan perutnya itu nempel dengan tanah ya. Ini kalian bisa amati. Ada tengkorak, humerus. Nah, itu diamati dengan teliti. Aves. Contoh aves, contoh hewannya ada ayam, bebek, burung beo, dan burung merpati. Aves atau kelas burung. Silahkan diamati gambarnya, alat geraknya, ada apa saja, ada kaki, ada sayap, ada kepala. Mamalia itu hewan yang menyusui anaknya. Contoh hewan kelinci, kucing, kuda, sapi, dan kambing. Manusia bukan termasuk hewan, tapi manusia ya sendiri manusia. Tapi manusia termasuk makhluk hidup mamalia. Nah, kalian bisa amati alat geraknya itu digambar di sini di layar ya. Tengkorak, tulang leher, ada kaki kelinci. Nah, sekarang coba kalian berlatih diisi ya. Ini ada nama hewan, ada nama organ gerak, terus fungsinya apa. Coba diisi. Kegiatan belajar ini tidak harus satu hari selesai ya. Karena ini kan satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Jadi bisa kalian selesaikan itu dalam 3 hari, 4 hari, atau sampai 6 hari. Kalian bisa minta bantuan ayah, ibu, kakak, atau saudara yang berada di rumah untuk membantu kalian dalam belajar dari rumah ya. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ditaati ya. Tetap semangat belajar. Sekian pembelajaran subtema 1. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.